semuanya, selamat datang kembali di channel Jason Wilbert. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, kita akan menyelami dunia kuliner yang renyah dan gurih, yang pastinya sudah tidak asing lagi buat kita semua. Yap, kita akan membahas tuntas tentang kerupuk kulit. Siapa di sini yang kalau makan soto, sate padang, atau gado-gado wajib banget ditemenin sama kerupuk kulit? Tunjuk tangan di kolom komentar. Kerupuk yang juga sering disebut rambak atau jangek, ini memang punya tempat spesial di hati para pecinta kuliner Indonesia. Teksturnya yang super renyah dan rasanya yang gurih bikin nagih. Tapi, di balik kerenyahannya itu, ada banyak banget fakta menarik yang mungkin belum kalian tahu. Dari mana sih asal-usulnya? Terbuat dari kulit hewan apa saja? Benarkah kerupuk kulit punya manfaat kesehatan? Atau justru sebaliknya? Nah, semua pertanyaan itu akan kita kupas tuntas di sini. Jadi, pastikan kalian nonton sampai habis ya, karena akan ada informasi yang bakal bikin kalian kaget. Pertama-tama, mari kita bahas bahan bakunya. Kebanyakan orang tahu kerupuk kulit itu terbuat dari kulit sapi atau kerbau. Memang betul. Itu yang paling umum kita temui. Proses pembuatannya pun cukup panjang loh. Kulit sapi atau kerbau segar harus dibersihkan dari bulu-bulunya, direbus, dipotong-potong, lalu dijemur di bawah terik matahari sampai benar-benar kering kerontak. Proses penjemuran ini bisa memakan waktu berhari-hari, tergantung cuaca. Setelah kering, barulah potongan kulit ini siap digoreng dalam minyak panas sampai mengembang sempurna dan menjadi kerupuk yang renyah. Makanya, jangan heran kalau harganya sedikit lebih mahal dari kerupuk biasa, karena prosesnya memang butuh kesabaran dan keahlian khusus. Tapi, tahukah kalian kalau kerupuk kulit itu tidak hanya dibuat dari sapi atau kerbau? Di beberapa daerah di Indonesia, ada juga variasi kerupuk kulit yang terbuat dari kulit ikan. Misalnya, kulit ikan tenggiri, kakap, atau bahkan ikan patin. Rasanya tentu sedikit berbeda. Ada aroma khas ikan yang gurih dan unik. Prosesnya kurang lebih sama, tapi hasilnya adalah kerupuk yang lebih ringan dan renyah dengan sentuhan rasa laut. Ini bisa jadi alternatif yang menarik buat kalian yang ingin mencoba sensasi kerupuk kulit yang berbeda. Jadi, kalau nanti kalian jalan-jalan dan nemu kerupuk kulit ikan, jangan ragu buat mencobanya ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering jadi perdebatan. Nutrisi dan manfaatnya. Banyak yang bilang makan kerupuk kulit itu bagus untuk kesehatan tulang dan sendi karena kandungan kolagennya yang tinggi. Benar nggak sih? Jawabannya, ya. Kulit hewan memang kaya akan kolagen, protein yang penting untuk kesehatan kulit, rambut, kuku, dan juga persendian. Saat diolah menjadi kerupuk, sebagian kolagen ini tetap ada. Beberapa penelitian bahkan menyebutkan bahwa konsumsi kolagen dapat membantu mengurangi nyeri sendi dan meningkatkan elastisitas kulit. Selain itu, kerupuk kulit juga mengandung protein hewani yang cukup tinggi. Tapi, tunggu dulu, jangan langsung borong kerupuk kulit satu truk ya. Ada sisi lain yang harus kita perhatikan. Kerupuk kulit juga tinggi kandungan lemak jenuh dan natrium atau garam. Apalagi setelah melalui proses penggorengan dan penambahan bumbu, kalau dikonsumsi secara berlebihan, tentu bisa berdampak kurang baik bagi kesehatan, terutama bagi kalian yang punya riwayat tekanan darah tinggi atau masalah kolesterol. Kuncinya adalah moderasi. Menikmati kerupuk kulit sebagai teman makan sesekali itu boleh banget, tapi jangan dijadikan camilan utama setiap hari. Anggap saja sebagai guilty pleasure yang nikmat. Ngomong-ngomong soal kenikmatan, cara menyantap kerupuk kulit juga beragam loh. Selain jadi pelengkap hidangan berkuah seperti soto atau bakso, kerupuk
Kerupuk kulit juga menjadi bahan utama dalam beberapa masakan khas daerah. Contohnya yang paling terkenal adalah sambal goreng krecek khas Yogyakarta. Di masakan ini, kerupuk kulit sapi dimasak dengan santan dan bumbu cabai yang pedas gurih hingga teksturnya menjadi kenyal dan menyerap semua bumbu. Rasanya, wah, jangan ditanya lagi. Benar-benar perpaduan yang sempurna antara pedas, gurih, dan tekstur yang unik. Banyak usaha kecil dan menengah UKM yang hidup dan berkembang dari produksi kerupuk kulit. Dengan membeli produk mereka, kita tidak hanya memuaskan lidah, tapi juga turut mendukung keberlangsungan ekonomi masyarakat. Jadi, setiap kali kalian membeli sebungkus kerupuk kulit, ingatlah bahwa kalian juga sedang membantu para pengrajin lokal. Sekarang, mari kita bicara sedikit tentang tips memilih dan menyimpan kerupuk kulit. Saat membeli, pilihlah kerupuk yang warnanya cerah dan tidak terlalu gelap, yang menandakan minyak yang digunakan untuk menggoreng masih bagus. Pastikan juga teksturnya renyah dan tidak melempah. Untuk penyimpanannya, sangat penting untuk meletakkannya di dalam wadah yang kedap udara. Musuh utama kerupuk adalah kelembapan. Sedikit saja udara lembab masuk, kerenyahannya bisa hilang dalam sekejap. Jadi, setelah dibuka, segera pindahkan ke dalam toples kaca atau plastik yang tertutup rapat agar tetap kriuk lebih lama. Jadi, kesimpulannya apa? Kerupuk kulit adalah warisan kuliner yang luar biasa. Di balik kerenyahannya, ada proses panjang yang penuh dedikasi, ada beragam variasi bahan baku yang menarik, serta pro dan kontra dari sisi nutrisi. Ia bukan hanya sekadar makanan pelengkap, tetapi juga bagian dari budaya, ekonomi, dan identitas kuliner kita. Nikmatilah dengan bijak, hargai proses pembuatannya, dan jangan ragu untuk bereksperimen dengan berbagai cara penyajiannya. Kerupuk kulit membuktikan bahwa dari bagian yang sering dianggap sisa, bisa tercipta sesuatu yang sangat lezat dan berharga. Nah, itu dia. Serba-serbi dan fakta menarik seputar kerupuk kulit. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada fakta lain tentang kerupuk kulit yang kalian tahu, tapi belum saya sebutkan? Atau mungkin kalian punya resep andalan menggunakan kerupuk kulit? Jangan sungkan untuk berbagi cerita dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Saya senang sekali membaca dan berdiskusi dengan kalian semua. Diskusi kita di kolom komentar bisa menambah wawasan kita bersama. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini dari awal sampai akhir. Dukungan kalian sangat berarti bagi saya untuk terus membuat konten-konten informatif dan menarik lainnya. Jangan lupa untuk memberikan like jika kalian suka video ini. Dan yang terpenting, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Jason Wilbert. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus eksplorasi kekayaan kuliner Indonesia. Dadah!